Shalom, bersama saya Jeti Vanora MRC Ringo-Ringo STH membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Saya bekerja di unit SD Negeri 27 Siusapi. Ya, pelajaran kita yang pertama yaitu mengapa manusia berdosa. Bisa kita baca Kejadian 3. Nah, buat anak-anak kami, coba perhatikan gambar yang ada. Kita bisa melihat ada laki-laki, perempuan, ada pohon besar, ada buahnya, dan di atas pohon itu ada seekor ular yang melilit. Nah, apa yang mau disampaikan berdasarkan gambar tersebut yaitu tentang bagaimana manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Setelah Allah menciptakan mereka, Ia menempatkan mereka di Taman Eden. Bisa kita baca di Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Pada waktu itu mereka belum mengenal dosa dan bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu sama lain dan juga dengan Allah. Namun di tengah-tengah Taman Eden Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Namun bagi mereka kata mati masih asing. Mereka hanya tahu bahwa itu mengerikan. Namun jika mereka taat dan setia, maka mereka akan dianugerahi kesejahteraan yang kekal. Juga kepada anak-anak mereka nantinya. Kalau Allah berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan perhatian. Ke dalam taman yang indah yang disediakan Allah bagi manusia itu, iblis pun menyelinap. Kemudian iblis membara dan berkeinginan merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan tetap berbahagia dan tidak kurang satu apapun selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis akan mencobai dan menggoda mereka. Ular sebagai alatnya, sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar semua keterangan ular itu dan percaya bahwa perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu baik buahnya untuk dimakan dan sedap dipandang mata. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam suaminya. Dan sayang sekali, Adam pun memakan buah itu. Adam juga memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Disinilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa
iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa sehingga jauh dari Allah yang kudus. Tetapi kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena mereka tidak berpakaian. Itu baru mereka sadari setelah berbuat dosa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka juga ketakutan. Mereka telah melanggar perintah Allah. Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Allah telah berfirman bahwa mereka pasti akan mati. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang tadinya selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan. Nah, bagaimana kita melihat manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa? Kita sudah mendengarkan tadi pemaparan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa manusia mau berdosa? Mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia membuatnya segambar dengan Allah. Allah membuat manusia seperti dirinya untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Dan semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Namun mereka sekalipun berdosa, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada kehendak atau perintah Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya. Akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin kita ikut untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita untuk berlaku rendah hati, namun kita cenderung untuk sombong. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dosa. Nah, yang mau disampaikan oleh Allah dari materi pelajaran kita pada saat ini, yaitu Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Allah, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini, dan tetap jangan lupa berdoa, baca ayat hafalan dalam Matius 7 ayat 7. Selamat belajar,
tetap rajin berdoa, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.